Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa rupanya mangkir dari panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Hai, informasinya Khofifah mangkir karena sedang ada keperluan lain dan Khofifah minta dijadwalkan ulang. Saudara, pemirsa, warga Jawa Timur, warga Indonesia. Meski pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gagal total kali ini, saya ceritain sedikit tentang kronologi awal mula terjadinya korupsi dana hibah di Jawa Timur. Ya, biar semua pada ingat dan nggak mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan tidak khilaf lagi pada kasus yang sama. Istilahnya khilaf korupsi. Khilaf kok korupsi? Korupsi kok khilaf? Hai, koknya saja itu sudah bikin kerugian uang negara ratusan miliar. Iya dong, kerugian uang negara tiap tahun yang tak pernah absen dari temuan BPK dan temuan KPK. Apalagi sampai khilaf, bisa jadi berjamaah tuh korupsinya. Iya dong, masa korupsi nggak berjamaah? Nggak zaman dong di Indonesia. Seperti biasa, dimulai dari duduk bersama, bahas ini itu, lalu ditetapkan secara bersama-sama pula, dan direalisasikan bersama secara serentak, kompak, dalam satu komando. Komando dari mana? Ya, tentu komando dari eksekutif lah. Komando dari siapa? Ya, tentu komando dari sang kepala daerah. Melalui sekretaris daerah dong, atas petuah sang gubernur. Kok bisa? Ya bisa dong, kan juklak juknisnya yang bikin juga eksekutif. Gimana sih lo ah? Kok gitu bang? Ya emang begitu Pak Haji Rokib. Jadi gini kronologinya. Kronologinya gini, setiap daerah itu punya alokasi khusus dana hibah untuk disalurkan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk program, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, LKB, investasi, usaha mikro, UMKM, dan lain sebagainya. Program ini ada yang melalui aspirasi konstituen wakil rakyat, ada juga yang melalui aspirasi dari konstituen atau pendukung sang kepala daerah untuk memenuhi janji-janji politiknya pada saat kampanye. Dari penjelasan ini dapat dikit ya poinnya. Nah, maka dari itu hibah ini ada dua bentuk. Yang pertama, hibah pokir yang disalurkan melalui DPRD atau melalui legislatif. Istilahnya jatah lah buat anggota DPR. Yang kedua, hibah reguler. Hibah reguler ini lebih populer dikenal dengan hibah gubernur yang disalurkan melalui eksekutif langsung. Dari dua jenis program hibah ini, secara otomatis juklak juknisnya sama dong. Ngerti kan maksudnya? Kalau belum ngerti, kita jelaskan pelan-pelan ya. Yang penting masuk. Sekali lagi, kita jelaskan pelan-pelan. Yang penting masuk. Masuk Pak Eko. Baiklah, kita urai pelan-pelan mengenai juklak juknisnya. Singkatnya begini. Jadi begini singkatnya. Juklak juknis mengenai pelaksanaan atau realisasi dana hibah itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Juklak juknis yang tertulis itu sifatnya saklek dan tidak bisa diganggu gugat. Sementara juklak juknis yang tidak tertulis ini ada macam-macam bentuk dan warnanya. Ada yang juklak juknisnya itu melalui bisik-bisik, bahasa isyarat, bahasa sunyi senyap, ada pula yang samar-samar. Jadi gitu kronologinya. Terus gimana dengan fee ijon yang dimaksud oleh KPK pada saat itu? Apakah hibah reguler juga ada fee ijonnya? I-nya saja itu sudah 50% DP. Belum lagi jonnya. Bisa-bisa 50% plus biaya lain-lain. Belum ngerti juga nih Pak Haji Rokib. Gini loh Pak Haji Rokib. Juklak juknisnya kan yang ngeluarin pihak eksekutif. Udah cukup terang kan? Udah cukup jelas kan? Jelas? Cukup? Terang? Cukup ya? Masih kurang? Emang nggak pernah cukup sih kalau soal dana hibah. Ya iyalah, masa ya iya dong?
Soalnya dana hibah ini cair duluan loh 100% di awal, baru realisasi programnya belakangan. Belakangan tiba-tiba gak digarap dan hilang. Belakangan tiba-tiba fiktif. Atau belakangan tiba-tiba tumpang tindih lokasi proyek. Iya nggak? Wah, gue kok tiba-tiba ahli di bidang ini ya. Gue kok tiba-tiba pakar di bidang ini ya. Ya, namanya juga hibah yang bisa diakses oleh siapa saja. Asal bayar di awal, selebihnya bisa diatur.